رمضان على عباده المخلصين آله المتقين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون والحاضرات jamaah sholat isya dan salat tarawih yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita sudah berada di malam ke-24 atau malam ke-25 Ramadan. Detik-detik terakhir bulan Ramadan ini banyak sekali Allah memberikan kemuliaan untuk kita semua. Kemuliaan yang pertama yang Allah berikan yaitu kemuliaan Allah, akan kita dilepaskan dari api neraka. Betul sekali. Oleh karena itu, detik-detik terakhir bulan Ramadan ini kita sudah berada di final Ramadan. Sebelum kita ke sini tadi, itu terjadi hujan deras. Saya lama di depan, tapi saya yakin dan percaya bahwa turunnya hujan deras ini merupakan berkah untuk kita semua. Dan saya sudah sampaikan di tempat lain bahwa salah satu kelebihan air hujan itu, sekalipun derasnya, tapi kalau waktu menjelang sholat, menjelang azan yang dikumandangkan di masjid, pasti hujan itu menjadi reda atau berhenti. Itu Pak, sesuai itu. Pasti Pak. Apa artinya itu? Kita disuruh untuk datang berizah zikirallah wa jelas. Apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati kita semua. Indikator akan gemetar hati itu adalah diberikan kesempatan untuk mendatangi tempat suara tadi itu atau di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Begitu hormatnya hujan itu kepada suara azan. Kalau air hujan turun, ini banyak sekali manfaatnya. Saya sedikit maksudnya. Apalagi kalau air hujan itu turun malam Jumat atau hari Jumat. Kalau turun malam Jumat atau hari Jumat, buku kitab yang pernah saya baca dikatakan bahwa air hujan itu dari surga. Maka usahakan pada malam Jumat atau hari Jumat kalau turun hujan minimal kita mandi air hujan, atau kita ambil sebuah wadah yang menghadap langsung ke langit dan tanpa ada yang langsung masuk, jadi itu dijadikan syifa, dijadikan obat untuk kita semua, untuk obat dari kita. Itu sangat mujarab, betul sekali. Makanya kalau hujan deras itu, kita minta kepada Allah. Jadi, salah satu doa yang kita minta kepada Allah, karena Rasulullah mengatakan bahwa salah satu doa yang diijabah kalau turun hujan itu adalah doa orang yang berdoa. Jadi pada waktu hujan deras itu kita berdoa kepada Allah, minimal doa itu Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Makanya pada waktu hujan deras kita minta kepada Allah, Allahumma shayyiban nafi'an. Dan kedua kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, lancarkanlah, mudahkanlah segala urusan saya sebagaimana derasnya hujan pada saat itu. Itu yang pertama kita minta. Yang kedua yang kita minta kepada Allah, ya Allah, ampuni
ampunilah seluruh dosa saya, seluruh kesalahan saya, sebagaimana air hujan menghilangkan debu di daun-daunan. Karena kalau selama ini kalau tidak hujan itu pasti banyak debu menempel di daun. Dengan turunnya hujan itu akan hilang. Itu kita minta kepada Allah ya, supaya dosa kita diampuni oleh Allah sebagaimana debu dihilangkan di daun-daunan itu sekali. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, detik-detik terakhir bulan Ramadan ini banyak orang yang mengejar itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu jangan sekali-kali kita lewatkan, hadirin wal hadirat. Karena Lailatul Qadar hanya terjadi sekali dalam setahun dan hanya terjadi di bulan Ramadan. Menurut jumhur ulama, turunnya Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan itu dikatakan dalam sebuah riwayat dikatakan turunnya Lailatul Qadar itu pada malam haji. Mulai 21, 23, 25, 27, 29. Itu kalau kita menulis angka Indonesia nomor. Tetapi kalau kita berada dari belakang menurut Arab, kan Arab itu dari kanan ke kiri itu 30, 28, 26, 24, 22. Ini yang kita jadi seharusnya menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pergunakanlah waktumu 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Bagaimana caranya hadirin sekalian? Ini juga malam. Kalau hitungan kita malam itu mulai maghrib. Tetapi dalam hitungan kalau Lailatul Qadar itu adalah mulai asar sampai matlaib fajar, sampai subuh, sampai muncul matahari. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya malaikat pagi yang menjaga malaikat malam itu berpisah pada 7 malam dan pada waktu subuh, dan malaikat dan kembali pada waktu sore hari. Hadirin sekalian. Jadi itu apa yang kita harus lakukan di malam Lailatul Qadar? Usahakan kita membaca Al-Quran minimal 1 halaman. Karena kalau kita membaca Al-Quran 1 halaman minimal, berarti sama juga kita beribadah kurang lebih 1000 bulan, hadirin sekalian. Itu kurang lebih 80 tahun, luar biasa. Atau kita berinfak setiap malam. Setiap malam itu minimal 1 juta ya, setiap malam. Karena saya yakin Bapak Ibu hadirin sekalian mampu mengeluarkan dana 1 juta setiap malam, tetapi belum tentu ikhlas. Belum tentu ikhlas. Maka kalau itu, yang 1 juta ini kita pecah. Ya, menjadilah 100.000 setiap malam. Jadi malam ini 100.000. Kalau kita tidak mampu 100, tidak kurang ikhlas 100.000 satu malam, maka kita lagi pecah menjadi 10.000 setiap malam. Yang penting setiap malam jangan kita lalai untuk berinfak. Kalau 10.000 kita kurang mampu lagi, maka kita pecah 10.000 menjadi 1.000 rupiah setiap malam. Yang penting jangan kita lalai untuk berinfak. Kenapa hadirin sekalian? Karena orang yang berinfak setiap malam di malam Lailatul Qadar, tiba-tiba pada malam itu terjadi Lailatul Qadar, maka kita sama seperti berinfak kurang lebih 83 tahun lebih atau 84 tahun. Hadirin sekalian, luar biasa. Ada juga melaksanakan ibadah salat tahajud. Ada juga sampai salat hajat dan lain, terserah dari kita. Yang penting hatta matlail fajar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu turun pada malam pada malam bukan pada siang hari. Hadirin sekalian. Namun demikian, hadirin sekalian, semua pahala, semua kegiatan kita selama di bulan Ramadan ini masih tergantung, Pak. Masih bergantung antara langit dan bumi. La yurfa illa bi zakatil fitr.
itu pahala Ramadan kita tidak diterima oleh Allah sebelum kita mengeluarkan yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu hadirin sekalian hanya dikeluarkan sekali dalam setahun. Sekali dalam setahun Bapak Ibu. Tidak ada yang mengeluarkan zakat fitrah di bulan Zulhijjah, bulan Muharram, hanya pada bulan Ramadan satu kali setahun. Dan seluruh umat Islam tanpa kecuali miskin, kaya, dermawan dan ya semua wajib mengeluarkan zakat fitrah. Karena Rasulullah mengatakan kullu syai'in zakatun, bahwa setiap sesuatu itu punya zakat. Wa zakatul jasad fitrah. Maka zakat jasad kita itu, zakat anggota tubuh kita adalah zakat fitrah. Usahakan hadirin sekalian mengeluarkan zakat fitrah itu pada malam hari. Datanglah serta mulai dari asar sampai sebelum fajar, datang mendatangi panitia atau amin di masjid. Kenapa hadirin sekalian? Siapa tahu pada malam itu kita menyerahkan zakat, tiba-tiba malam itu muncul Lailatul Qadar, luar biasa pahalanya bagi kita semua. Hadirin sekalian berbahagia, oleh karena itu jangan kita lewatkan malam Lailatul Qadar. Jangan kita lewatkan untuk mengeluarkan zakat, karena zakat ini sangat wajib kita keluarkan. Kalau pada hari ini berharap maaf, kita tidak pakai baju baru, kita tidak ada kue di rumah, tidak ada katupa, itu tidak ada masalah. Yang bermasalah nanti di hadapan Allah, kalau tahun ini kita mengeluarkan zakat fitrah, kita tidak mengeluarkan zakat, atau kita mengeluarkan zakat tapi tidak cukup dengan takarannya, atau kita mau cukup takarannya tetapi beda yang kita konsumsi selama ini dan kita keluarkan. Contohnya, kalau selama ini kita makan beras kepala laham, itu ya laham ya, harganya 385.000 125 kilo. Tiba-tiba bulan Ramadan ini kita keluarkan zakat itu beras askin atau bulog, maka pada dasarnya zakat kita tidak sah. Selain zakat fitrah kita tidak sah, dan kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian berbahagia, oleh karena itu Ramadan ini tinggal beberapa hari, dan ini malam terakhir, malam 1 Ramadan pada tahun ini. Malam 1 depan ini, kalau kita mau taruh salah sunnah satu malam, bukan lagi taruh namanya, karena sudah di luar bulan Ramadan. Ya, karena sudah ada yang menentukan hari Jumat itu Lebaran. Dan saya yakin bahwa dari Muhammadiyah itu pasti Lebaran hari Jumat, karena puasanya sudah cukup 30 hari pada hari Kamis, maka besoknya wajib Lebaran, tidak boleh. Nah, kalau kita ini hadirin sekalian masih menunggu pengumuman resmi dari pemerintah, dalam hal ini akan diumumkan oleh pemerintah, Kementerian Agama itu sekalian. Malam ini saya yakin kita malam terakhir, malam Sabtu bulan Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini dan anak-anak kita dan seluruh keluarga kita, insya Allah dengan doa pada malam terakhir bulan Ramadan ini, insya Allah kita akan ketemu lagi nanti pada Ramadan 1448 Hijriah. Amin. Ya, makanya pada tahun terakhir nanti Pak hadirin sekalian, di hari terakhir kita tahu, malam terakhir kita tahu, sujud terakhir kita minta kepada Allah, dan jangan bangkit dari sujud Pak kalau belum ada jawaban dari Allah. Apa yang kita minta? Ya Allah ya Rahman, wajahkan mata pada itu kita sujud dan kita mau kepada ya Allah, pertemukanlah Ramadan 1448 Hijriah. Ini baru 3 kali lagi, setelah itu baru kita bangkit dari sujud. Mudah-mudahan ada berkah yang bertemu kita pada malam ini, dan kita insya Allah kita keluar dari bulan Ramadan dengan dijanjikan Allah diberi gelar yaitu la'allakum tattaqun. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wa'afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.